Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak stuck? Kayak ada tembok nggak kelihatan yang nahan kamu, sementara dunia ya gitu jalan terus? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Di beberapa menit ke depan ini, kita bakal coba deh ngertiin perasaan ini bareng-bareng. Bukan buat ngejudge, tapi buat nyari jalan keluarnya pelan-pelan. Coba deh lihat gambar ini. To-do list-nya panjang, pikiran udah kusut banget. Kamu tuh tahu persis apa yang harus dikerjain. Tapi, anehnya badan kayak lumpuh aja gitu. Ini tuh bukan capek fisik biasa loh. Ada sesuatu yang lebih dalam yang lagi nahan kita. Nah, perasaan ini yang sering banget kita cap males, mungkin sebenarnya bukan itu. Nah, ini dia nih intinya. Gimana kalau label malas yang sering kita tempel ke diri sendiri itu salah? Gimana kalau yang kita alamin itu bukan kurang niat, tapi lebih ke kompas di dalam diri kita lagi rusak? Ini penting banget buat ganti cara pandang kita. Dari yang tadinya nyalahin diri terus, sekarang kita coba cari tahu, arah gue kemana ya? Oke, di bagian pertama ini, kita bakal bongkar mitos soal kemalasan. Kita nggak akan nyari trik-trik motivasi yang cuma sebentar doang. Justru sebaliknya, kita mau gali lebih dalam, biar ngerti kenapa sih kita ngerasa buntu, biar nanti pas kita melangkah lagi, itu pijakannya kuat. Bukan karena dipaksa, tapi karena kita benar-benar sadar. Coba perhatiin deh siklus di sini. Awalnya kan dari nggak ngapa-ngapain, terus dari situ kita mulai nyalahin diri sendiri. Habis itu apa? Kita jadi ngerasa lemes, nggak berdaya. Nah, karena ngerasa nggak berdaya, ya makin susah buat ngapa-ngapain. Ini benar-benar lingkaran setan yang nyedot energi kita. Dan ini susah banget diputusin kalau kita nggak sadar lagi ada di dalamnya. Analogi ini pas banget deh buat ngegambarin kondisi kita. Bayangin deh, kamu lagi di mobil, mesinnya nyala, bensinnya full tank, potensi ada, energi ada. Tapi GPS-nya mati, nggak ada tujuannya. Akhirnya apa? Kamu cuma bakar bensin di tempat, nggak gerak sama sekali. Energi itu kebuang gitu aja, jadi rasa cemas, jadi pikiran yang berisik di kepala. Seringnya, masalah kita tuh bukan kurang energi, tapi kurang arah. Terus kenapa sih kompas di dalam diri kita bisa rusak? Nah, di bagian kedua ini, kita coba lihat ke dalam diri kita sendiri. Kita coba kenali beberapa penyebab umum kenapa kita bisa kehilangan arah, padahal kita tahu loh, kita harusnya gerak. Nah, lihat deh dua gambar ini. Ini tuh kayak ngegambarin dua jenis energi yang beda banget. Di satu sisi, ada yang namanya semangat. Kegiatan yang bikin kita lupa waktu, bikin kita ngerasa hidup. Di sisi lain, ada kewajiban. Tugas yang rasanya berat banyak, kayak narik beban. Bedanya tuh bukan di susah atau gampangnya loh, tapi di koneksi emosional kita sama tugas itu. Pas koneksi itu hilang, tugas yang paling gampang sekalipun bisa kerasa mustahil buat dikerjain. Gambar ini kayaknya relate banget ya buat banyak orang. Begitu banyak ide, rencana, dan hal-hal yang seharusnya kita lakuin, semuanya muter-muter di kepala, bikin pusing. Ironisnya makin banyak pilihan, malah makin bingung, dan akhirnya nggak milih apa-apa. Ini namanya kelumpuhan karena kebanyakan mikir. Kita jadi diam di tempat, bukan karena nggak mau, tapi karena bingung mau mulai dari mana saking banyaknya pilihan. Terus, gimana caranya ngurai benang kusut di kepala kita? Jawabannya tuh bukan nambahin semangat atau motivasi lagi, tapi prioritas. Kayak di gambar ini, prioritas itu ibarat gunting yang motong semua keribetan itu. Ini tuh soal berani milih satu hal, dan bilang, nanti dulu ya, ke hal-hal lainnya. Jadi fokus itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang, tapi sesuatu yang kita pilih. Sebuah tugas tanpa ada kenapanya, itu cuma jadi kerjaan biasa aja. Konsistensi itu lahirnya dari koneksi emosional. Jadi sebelum mulai ngerjain sesuatu, coba deh berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, kenapa ini penting? Buat siapa gue lakuin ini? Kalau kita udah nemu jawabannya, itu kayak kita nemuin jangkar. Itu yang bakal nahan kita buat terus jalan, bahkan pas semangat lagi turun. Oke, sekarang kita coba lihat keluar. Soalnya, kadang-kadang masalahnya tuh nggak cuma datang dari dalam diri kita. Di bagian ketiga ini, kita bakal bahas gimana lingkungan dan cara kita istirahat bisa ngaruh banget ke kejelasan arah hidup kita. Tiap hari, kita itu makan informasi, sama kayak kita makan makanan. Coba lihat deh, info dari medsos, berita, hiburan, itu semua masuk terus ke pikiran kita. Nah, kalau diet informasi kita isinya junk food melulu, gosip, ngebanding-bandingin diri, hal-hal negatif, ya pikiran kita jadi keruh. Padahal buat nemuin arah yang jelas, kita butuh pikiran yang jernih. Kita tuh sering banget salah kaprah, ngira distraksi itu istirahat. Contohnya scrolling media sosial sejam, kayaknya sih istirahat ya. Tapi coba deh rasain setelahnya. Kamu ngerasa seger, atau malah makin capek dan hampa. Nah, itu bedanya. Istirahat yang beneran itu ngisi ulang baterai mental kita. Kalau distraksi, itu cuma ngalihin perhatian sebentar, tapi sambil terus nyedot energi kita. Terus istirahat yang beneran tuh kayak gimana sih? Nah, ini ada beberapa contohnya.
jalan kaki santai tanpa dengerin apa-apa, meditasi 5-10 menit aja cukup, matiin HP sejam sebelum tidur, atau nulis apa aja yang ada di pikiran. Coba deh perhatiin polanya. Semuanya itu soal ngurangin input informasi, bukan nambahin. Ini intinya ngasih luang buat pikiran kita nafas, biar fokus dan kejernihan bisa balik lagi secara alami. Oke, kita udah ngerti masalahnya, udah kita analisis juga penyebabnya. Sekarang bagian paling penting. Terus kita harus ngapain? Di bagian terakhir ini, kita bakal ubah semua pemahaman tadi jadi aksi nyata. Bukan rencana gede yang ribet, tapi cuma satu langkah pertama yang super simple. Tapi sebelum kita ngomongin langkahnya, ada satu hal yang harus kita terima dulu. Kamu itu nggak rusak, kayak mangkuk kintsugi di gambar ini, yang retakannya malah diperbaiki pakai emas dan jadi lebih indah. Retakan itu nggak bikin kamu jadi nggak berharga. Kerasa tersesat tuh normal banget kok, bagian dari proses jadi manusia. Anggap aja ini kesempatan buat bangun diri kamu lagi, jadi lebih kuat dan lebih indah. Kuncinya ada di pertanyaan ini. Lupain dulu deh rencana 5 tahun ke depan. Lupain juga to-do list yang panjangnya kayak rel kereta. Fokus ke hari ini aja. Apa satu hal kecil, dan ini saya tekanin ya, kecil, yang kalau kamu selesain hari ini, bisa bikin hidup kamu sedikit lebih baik dari kemarin. Mungkin sesimpel beresin tempat tidur, atau jalan kaki 5 menit. Tujuannya bukan buat jadi produktif, tapi buat dapetin lagi momentum. Nah, ini dia cara praktisnya buat mulai lagi. Langkah pertama, pilih satu tugas kecil. Ini buat mecahin esnya, buat dapat momentum. Anggap aja ini percikan apinya. Terus langkah kedua, sambungin tugas itu sama kenapanya kamu. Nah, ini bahan bakarnya. Kombinasi aksi kecil dan tujuan yang jelas, itu formula paling ampuh buat keluar dari rasa lumpuh ini. Jadi saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Coba dipikirin setelah ini selesai. Apa satu hal kecil yang bakal kamu mulai minggu ini? Jangan pernah remehin kekuatan satu langkah kecil ya, karena dari situlah jalan baru bisa kebuka. Dari situlah arah yang tadinya hilang, pelan-pelan bisa ditemuin lagi. Mulai aja dari sana. Makasih banyak udah nyimak.